Asyhadu, bersaksi, ana, saya, la, tidak ada, ilaha, Tuhan-Tuhan, illa, kecuali Allah. Kalau dibaca cepat, asyhadu alla ilaha illallah. If read quickly, asyhadu alla ilaha illallah. There is only one God, that is Allah. Wa ashadu ana, wa ashadu, dan saya bersaksi, ana saya, I, Muhammad Prophet, Nabi Muhammad, Rasul, utusan, messenger, Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. And I believe that Muhammad Prophet is messenger of Allah. Itu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, sampaikanlah sholawat dan salam kepada junjungan umat manusia, umat yang paling engkau muliakan, yaitu Nabi Muhammad, dan juga kepada para pengikutnya, dan juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga sangat engkau muliakan, dan juga kepada para pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan kebaikan dari Allah selalu tercurah kepada Anda semuanya. May safety, lovely, and goodness from Allah upon you forever. Saya masih terkesan dengan surat ini, surat Al-Iqra. Al-Iqra adalah surat pertama yang wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Nah, ini di sini mengapa dengan nama Tuhanmu, bukan bacalah dengan nama Allah? Nah, karena pada waktu itu ini analisis ya. Analisis pada waktu itu nama Allah belum dikenal di masyarakat Arab, kemungkinan ya. Dan Nabi juga belum kenal nama Allah. Makanya di mana Rob bismika Rob Iqra bismi rabbika ladzi. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Robmu ya. Dengan nama Tuhanmu, bukan bacalah dengan nama Allah, bukan, tapi Robmu, karena kemungkinan nama Allah pada waktu itu belum populer, belum diperkenalkan oleh Allah, karena masyarakat Arab masih Tuhan-Tuhan, banyak Tuhan, ada Tuhan Lata, ada Tuhan Uzza, ada Tuhan, pokoknya banyak berhala-berhala itu disebut Tuhan. Itulah zaman jahiliyah. Makanya Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Nah, dibawa ke Gua Hira, dituntun sama malaikat untuk sampai ke Gua Hira. Kemudian di Gua Hira diturunlah ayat Iqra itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia, yang Maha Menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang Maha Menciptakan. Ya, menciptakan kamu wahai Muhammad gitu, dan juga menciptakan jagat raya ini yang sangat luas, makrokosmos dan mikrokosmos.
Kalau sekarang dikembangkan ya, ilmu itu dikembangkan, makrokosmos, wah luar biasa. NASA menemukan banyak, tidak bisa menjelajahi itu, begitu luasnya makrokosmos ya. Kemudian mikrokosmos juga, sampai elektron itu ya. Khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari sini berkembang nanti meluas. Makanya sebagai Indo ini, Bismi Rabbikal ladzi khalaq, Rob. Nanti diterangkan di dalam Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu nanti juga dijelaskan di dalam ayat kursi, juga dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas gitu. Siapakah Allah itu? Dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas, kemudian juga di ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada di surat Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga ada di Al-Quran dijelaskan semuanya nanti. Makanya Al-Fatihah itu sebagai induk dari Al-Quran, dan juga tentunya induk dari semua ilmu pengetahuan. Kalau kita jabarkan semua itu tidak akan habis-habisnya dijabarkan, diuraikan itu ilmu Al-Fatihah. Makanya disimpelkan. Makanya sebagai bacaan wajib Al-Fatihah itu, bacaan wajib dalam sholat 5 waktu. Ilmu Allah itu sangat luas. Walau anama min sajarotin aklam bal bahru yamudduhu min ba'dihi abhurima nafidat kalimatullah. Seandainya seluruh pohon-pohon di muka bumi ini dijadikan dijadikan penanya, dan semua air lautan itu dijadikan tintanya, bahkan 7 kali setelah keringnya ditambahin, tidak akan habis-habis itu ilmu Allah diuraikan. Nah itulah, maka simpel aja lah, baca Al-Fatihah aja itu untuk menjaga kita agar hidup selamat, sehat walafiat di dunia sampai akhirat. Ilmu kalau saya pelajari secara harfiah itu, ilmu Allah itu meliputi ilmu, yaitu ilmu dunia, kemudian ilmu supranatural, kemudian ilmu gaib. Wah, ini kalau saya jelaskan bisa tidak selesai. Makanya simpel aja deh, Al-Fatihah saja, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kebetulan malam Jumat, malam 21 Ramadan ini. Saya akan review ini. Sebenarnya ilmu ini sudah ada, dipraktekkan. Saya dengar ini zamannya Nabi Sunan Kalijogo ini, tapi kemudian Sunan Kalijogo ini berasal dari Arab juga. Ini ada bunga mawar merah, ini mawar putih, kemudian melati, ada kenanga, ada kantil. Ini adalah pewangi alami. Selain sebagai pewangi alami, juga tampak keindahan ya, menampakkan keindahan. Sesungguhnya Allah itu suka yang indah-indah. Dan konon ini adalah bunga ini adalah dari surga. Ada beberapa tinggalan dari surga, ada bunga mawar, konon yang melati, bunga yang harum itu. Kemudian wangian dari kemenyan, kemudian juga kayu gaharu. Kayu gaharu itu adalah konon
ada dari surga itu, peninggalan dari surga yang turun di bumi. Nah ini sebenarnya ilmu kuno karena supranatural, dan beberapa sudah kita buktikan. Kalau pembuktian secara ilmiah itu minimal 30 kali pengujian ya, itu standar ilmiah. Apakah dalam 30 kali pengujian itu berefek atau tidak begitu. Ya kebetulan ini saya rasakan memang ada manfaatnya ini supranatural begini di dalam hidup. Selain itu ini ada kunyit. Kunyit ini sebenarnya waktu kita lahir pada zaman dahulu belum ada ditemukan eh, antibiotik. Nah ini antibiotik alami untuk mengobati tali pusar kononnya. Terus ini biji merica ini konon secara ilmiahnya juga ada ini ya, semacam hormon atau semacam antibiotik juga ini. Nah konon orang-orang tua zaman dahulu ini nanti bisa berubah gaib. Ya bisa jadi karena pengalaman bisa gaib, berubah gaib. Malaikat-malaikat kecil katanya akan membantu kita, malaikat-malaikat kecil akan membantu kita. Ini juga gaib, juga bisa jadi makhluk gaib konon katanya ya. Tapi saya juga merasakan adanya hal itu gitu. Ini biasanya untuk memperingati hari kelahiran kita, hari kelahiran. Misalnya Anda lahir sekarang malam Jumat Pahing, maka sebaiknya disarankan pakai ini, selamatan atau doa, kemudian membagikan makanan kepada orang-orang sekitar. Ini makanan. Nah ini harus sebaiknya beli dari toko rambai ya, tukang rambai. Di sunah ya, semacam sunah dianjurkan beli, bukan dari metik sendiri, bukan metik dari kebun sendiri. Ya sarannya belilah ya, beli dari toko bunga rampai ini. Dan makanan juga sebaiknya katanya beli kalau mau banyak ya, palingnya sedikit beli, nanti boleh kalau misalnya yang lain banyak boleh ditambahkan, bikin makanan sendiri yang banyak boleh. Misalnya beli sedikit nanti ditambahin dengan masak sendiri boleh, itu juga boleh. Asalnya ada syarat belinya dulu ya, beli makanannya harus dari beli. Ini nasi ikan atau nasi daging. Kemudian ya kirim doa kepada, sebenarnya kita lahir ini di alam dunia ya dijaga dari sejak kandungan, dijaga namanya ari-ari dan kawah, kata kawah itu apa ya kalau bahasa ilmiah, saya begitu lupa ini. Nah makanya literaturnya susah kita cari, kita dari kita kumpulkan dari cerita-cerita orang-orang tua dahulu ini mah. Makanya saya ini nggak lengkap, ceritanya nggak lengkap, belum lengkap. Ada beberapa cerita ini waktu perang kemerdekaan hanya menggunakan supranatural ini, konon katanya tank-tank itu pada hancur dan waktu ini perang
Palestina dengan Israel. Saya cuma bantu Palestina, ya, membantu. Kita berharap mereka berdua bisa damai, ya, damai. Saya berharap mereka berdua bisa damai, karena sesungguhnya manusia itu diciptakan bukan untuk berperang, bukan untuk saling membunuh, tetapi untuk saling melengkapi, begitu. Dan yang terutama adalah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi, ya, itu. Bukan untuk saling membunuh, bukan untuk saling menyakiti, bukan untuk saling bermusuhan, bukan. Tujuan pembentukan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Tujuan penciptaan manusia itu sebenarnya, penciptaan jin dan manusia, bukan untuk saling berperang, bukan, tapi saling melengkapi, membentuk sebuah masyarakat. Dan nantinya manusia itu akan dijadikan khalifah, artinya pengelola bumi, bukan perusak. Tapi kebanyakan sekarang manusia jadi perusak bumi. Ini karena gara-gara si iblis itu, hasutan iblis yang menyesatkan manusia. Itulah, maka manusia jadi saling berperang, saling membunuh, saling merusak lingkungan. Padahal bukan. Allah itu menciptakan kita adalah untuk menjadi khalifah, pengelola bumi, dan mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Oke. Saya akan sedikit aja mungkin berdoa, karena ini adalah malam Jumat, sekalian mereview ilmu supranatural zaman dahulu. Kita menguji kembali ilmu-ilmu dahulu, atau merevitalisasi informasi. Kemarin saya setelah menggunakan ini, tiba-tiba dapat telepon dari luar negeri, dari ini gitu. Ya, itulah. Maka itu akan kita catat, jadi nantinya bisa menjadi sebuah ilmu. Kita kaji kembali, karena Allah itu mengajari manusia itu dengan baca tulis. Mengajari manusia dengan baca tulis. Ya, kalau kita ada pikiran, tulis, catat, nanti dibaca lagi, dikaji lagi, dikembangkan lagi, itu. Nah, ini juga zaman dahulu kala, ini ilmu ini bisa digunakan untuk komunikasi saat jaraknya jauh gitu, ya. Bisa komunikasi, ini media komunikasi orang-orang zaman dahulu itu ini. Tapi sekarang Allah memberi biar nggak bingung manusia, begitu, ya. Mungkin nggak, gimana caranya kayak gini kok bisa berkomunikasi. Dikembangkanlah teknologi internet. Sekarang internet itu sejak mulai 92-an loh itu. Saya juga merancang itu, rancangan internet ikut tahun 92 pada zamannya Profesor Otto Sumarwoto, berbagai profesor dari ITB, dari itu baru tahun 92 internet itu dikembangkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan sebenarnya. Tapi sekarang dimasukin judi, dimasukin pornografi, ada rusak jadinya internet, kacau. Pada tujuannya menjaga bumi ini agar tidak rusak, tidak lestari, efisiensi. Saya juga merancang itu dulu. Microchip itu adalah rancangan saya itu. Tiba-tiba sudah berkembang. Ya mungkin ya itulah. Tidak semuanya ilmu itu bisa kita kuasai. Kita hanya mungkin kita hanya sebagai perancang, kemudian orang lain sebagai penguji, kemudian ada orang lain berikutnya adalah ahli industrinya, ahli pemasarannya. Nah, itu makanya tidak semua ilmu itu bisa dikuasai oleh satu orang saja. Makanya agar terjadi ketergantungan itu,
Allah menciptakan berbagai macam ahli, ya ahlinya, berbagai macam ahli. Makanya manusia itu jangan sombong, walaupun misalnya raja gitu. Raja itu hanya bisa sebenarnya ngatur aja. Kalau suruh nanam padi belum tentu raja itu bisa nanam padi, atau suruh betulin komputer belum tentu raja itu bisa. Fungsi raja itu adalah sebagai pengendali, semuanya gitu. Presiden juga sebagai pengendali, dia harus mengetahui banyak ini apa, sebagai manajer sebuah negara gitu. Negara adalah keluarga besar gitu ya, keluarga besar yang harus di manage. Kalau di dalam rumah tangga, yang manage itu adalah suami sebagai manajernya, kemudian istri sebagai manajer keuangan atau manajer dapur, nah gitu. Jadi sebenarnya bagi-bagi tugas namanya ya. Oke lah, agar waktu tidak terlalu panjang dan sangat singkat, memori ini kalau diupload ke YouTube nanti kalau terlalu lama berat nggak menguploadnya. Oke, mudah-mudahan yang ilmunya pengetahuan informasi yang sedikit ini bisa memberi manfaat kepada Anda semuanya, saudara-saudara, terutama kepada saya sendiri. Ini sebenarnya saya ingin mereview ilmu-ilmu, mereview informasi kuno begitu ya. Baiklah, paling doanya yaitu Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena nilainya baca surat Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan baca Al-Quran khatam. Kemudian surat Al-Falaq itu mengandung doa-doa mohon perlindungan kepada Allah dari segala macam gangguan makhluknya. Kemudian surat Al-Ikhlas mohon perlindungan kepada Allah dari sihir, ilmu-ilmu ya, sihir itu termasuk supranatural ya, tapi supranatural yang jahat, sihir itu ya. Dan juga gangguan makhluk gaib seperti jin, setan dan sebagainya. Itu doanya hanya itu. Kemudian jangan lupa sholawat itu karena kita bersyukur pada Nabi Muhammad, karena melalui Nabi Muhammad lah Allah itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, mungkin kita ini udah hancur lebur, sudah berantakan ya. Itu makanya sholawat Nabi itu penting, kan dibaca sholawat Nabi Muhammad penting. Kemudian ya itu udah, terus berdoa apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya kita ingin kaya, berdoa dan kaya. Misalnya kita ingin cepat naik haji dan bisa langsung diutarakan ya, disampaikan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar. Baiklah, kita percepat saja waktunya, enggak, biar nanti mengupload ke YouTube-nya bisa ini ya, bisa ini saya juga ini gaharu nih. Gaharu ini adalah konon ada tinggalan dari surga ini, baunya wangi ini, gaharu ya, atau kemenyan itu juga dari surga, makanya sangat disukai oleh Allah. Allah itu suka yang wangi-wangi, yang harum-harum, yang indah-indah gitu. Makanya dengan begini kita semacamnya permohonan kepada Allah, semoga permohonan kita terkabul, terwujud begitu ya. Gitu. Terus nanti membagikan makanan ini semacam ya, Allah itu suka. Ini juga perintah Allah untuk bersedekah pada orang-orang yang membutuhkan ya. Sedekah yang baik adalah makanan, bukan uang. Ini ada hadisnya itu. Sedekah yang baik adalah makanan kok, menurut hadis ya, itu bukan menurut saya. Baiklah, saya akan berdoa, baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li junubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتفي بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد lillahi rabbil alamin. Nah, setelah itu ini masukkan tadi kunyit, terus ini biji merica masukkan jadi satu. Ini terus diminum sedikit saja, jangan banyak-banyak ya, sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Konon katanya makhluk-makhluk gaib itu akan mencintai kita, menjaga keselamatan kita, entah itu malaikat atau apa, mencintai kita dan menjaga keselamatan kita. Itu apa kata orang tua dahulu ya, tapi benar juga ya. Kita kalau ini malam Jumat begini ya, seakan-akan kita tuh dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. Mau itu apa, tidur juga dibangunin untuk sholat tahajud, bangun kayak ada yang membangunkan begitu ya, itu ada kebaikan ya. Kemudian setelah kita minum, taruh di bawah kolong apa, tempat tidur kita. Ya begitulah ilmu supranatural yang sedikit kita ketahui. Ya kita memang harus yakin ya, percaya, beriman. Karena alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah ini orang beriman pada yang gaib, sesuatu yang gaib. Ilmu Allah itu sangat luas, sangat luas.
apa yang dipikirkan manusia itu bisa jadi ilmu Allah. Cuman harus ada pembuktian, ada pengujian, benar nggak? Ada di dalam tiba-tiba di dalam otak kita ada pikiran, oh ada ini, tapi ya harus kita uji, benar nggak ini informasi masuk ke otak kita uji, namanya hipotesa ya. Kita melakukan hipotesa itu kita uji secara ilmiah. Oh iya, akhirnya jadilah ilmu gitu. Oke, terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia ya, ingat ya, manusia itu pasti akan mengalami mati. Itu yang harus kita ingat. Harus mempertanggungjawabkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Gitu. Dan nanti akan ada hari pembalasan. Makanya berusahalah kita untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Amin. La haula wala quwwata illa billah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.